Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Saya itu kadang-kadang bingung kalau disuruh pidato ilmiah itu. Padahal pidato itu tidak ilmiah belas. Pidato itu tidak ada ilmiah-ilmiahnya. Tapi ya tidak apa-apa. Ini adalah gabungan antara epistemologis dan ontologis gitu ya. Saya akan mencoba berbicara secara ontologis gitu, supaya tidak banyak yang mendebat. Itu kalau kita berbicara epistemologis itu selalu ada orang lihat dari sisi lain. Gitu. Kalau 2 tambah 2 enggak 4 ya salah gitu ya. Tapi enaknya ke utara apa ke selatan? Itu 3 hari 3 malam itu berdebat. Selesainya ya yang satu tetap ke selatan, satu tetap ke utara. Jadi saya juga baru kemarin terima kasih Bu Tanti, saya dijemput di bandara gitu. Dijemput, terus saya itu tanya, saya besok itu disuruh ngomong apa gitu. Iya gitu. Yang pertama itu saya heran, kok ada orang undang saya, ada apa gitu. Padahal saya dari kecil itu terkenal sebagai party pooper. Papa saya itu bilang, kalau pesta jangan ngundang anak ini, pestamu buyar. Dan mudah-mudahan saya sekarang hari ini tidak membuat pesta ini jadi enek gitu ya. Karena memang omongan saya itu sengak dari dulu gitu. Bahkan saya itu, papa saya aja saya bilang, Pak, dengan segala tidak mengurangi rasa hormat, papa ini brengsek gitu. Itu omongan saya sejak kecil. Jadi saya tidak akan minta maaf karena kesengakan saya, karena ya memang saya begini. Jadi Bu Tanti bilang, pendidikan berkelanjutan berbasis neuroscience. Ndaki tenan ya. Kita ya enggak apa-apa lah gitu ya. Enggak apa. Memang sejak belajar biologi di SMP, terus kemudian SMA belajar kedokteran, neuroscience gitu. Ya akhirnya itu saya paham, manusia itu enggak penting-penting amat gitu. Cuman merasa penting itu perlu gitu ya, supaya merasa bahagia gitu, gembira gitu. Padahal manusia itu enggak penting, betul-betul enggak penting. Enggak ada manusia ini bumi enggak apa-apa, beneran gitu. Ya, tapi kita merasa nanti kalau ada hari bumi, mari kita save the earth. Loh yang kamu save itu loh apanya? Enggak ada kamu bumi juga enggak apa-apa kok gitu. Ya gitu. Kita baru ada 350.000 tahun, sebelumnya manusia enggak ada gitu ya. Selama 3,7 miliar tahun kehidupan ini manusia enggak ada itu. Ya, enggak ada manusia itu. Enggak apa-apa itu. Ya kita merasa muncul belakangan merasa penting. Save the water itu di hotel-hotel itu kalau ada kata-kata save the water saya itu ketawa dari dulu itu. Loh, sejak 650 juta tahun yang lalu jumlah air di bumi itu ya tetap gitu. Kalau nggak percaya lihat tuh, sekarang kan gampang itu. Apakah jumlah air tetap itu? Loh yang kita save itu apanya itu? Ya gitu. Hari bumi save the earth tuh. Apanya yang di save itu? Orang nggak ada kita juga bumi nggak apa-apa gitu ya. Kita yang baper gitu ya. Nanti kalau manusia punah, lah ya nggak apa-apa. Dulu pernah nggak ada gitu. Ya, pernah nggak ada, suatu saat nggak ada lagi ya nggak apa-apa gitu. Pecinta-pecinta lingkungan itu bilang, gara-gara kita harimau punah. Lah kalau harimaunya banyak kamu yang dimakan gitu. Itu ya kalau gitu kita berbicara secara epistemologis. Tapi saya akan berbicara secara ontologis. Lah ya karena diminta namanya pendidikan berkelanjutan gitu. Saya akan memulai dari hal yang paling sederhana. Bagaimana sih otak kita itu belajar? How do we learn? Nah ini bagaimana manusia belajar? Apakah manusia itu berbeda dengan binatang yang lain? Loh, manusia ini binatang loh. Ya. Dalam biologi itu manusia itu binatang. Manusia itu Homo sapiens. Spesiesnya Homo sapiens. Kita masuk dalam keluarga the great ape, kera-kera besar. Simpanse, bonobo, orangutan, gorila, itu satu keluarga, the great ape. Kita masuk yang gede lagi, nama satu ordo namanya ordo primata, gitu ya. Ordo primata.
Masuk lagi ya kelompok yang lebih besar namanya kelas mamalia. Binatang menyusu. Gitu ya. Masuk kelas yang lebih besar kita termasuk vertebrata, binatang bertulang belakang. Gitu ya. Masuk kelompok yang lebih besar lagi kita ini kingdom of animalia. Gitu. Jadi kita ini adalah binatang. Gitu. Menurut biologi. Kalau menurut yang lain ya terserah, kita ngomong biologi. Gitu ya. Jadi waktu SMP itu saya nanya, loh jadi manusia itu masuk yang mana Pak itu? Bingung gurunya itu. Tidak ada, di ilmu hayat membahas manusia waktu SMP itu tidak ada. Jadi binatang, hewan. Loh kita masuk binatang apa hewan? Apa tumbuhan? Apa jamur? Kan bukan. Gitu. Jadi kita ini binatang. Jadi bagaimana manusia itu belajar? Apakah berbeda dengan binatang-binatang yang lain? Satu binatang dengan binatang yang lain pun cara belajarnya berbeda. Gitu. Bahkan ada orang yang bilang, kalau kita binatang, kenapa kita itu jauh perbedaannya dengan yang lain? Maksudnya apa? Gitu. Kita misalkan dengan kambing, kan bedanya jauh. Gitu. Loh, kambing dengan kecoa bedanya juga jauh, sama-sama binatangnya. Gitu. Nah, biasanya manusia itu memang nggak mau dibinatang-binatangin. Gitu. Ya, gitu. Kita memberikan label kepada binatang, misalnya harimau itu binatang buas. Loh kenapa? Makan kambing, makan ayam. Lah kan sama, kalian juga. Gitu. Ya, makan ayam, makan kambing. Bahkan yang dimakan manusia itu lebih banyak. Kalau harimau itu cuma makan kambing, ayam gitu ya, kijang gitu. Kalau manusia itu semua binatang dimakan, tumbuhan dimakan, jamur dimakan, bakteri diminum. Apa yang nggak kita makan? Tapi kita tidak pernah merasa puas lah itu ya. Itu manusia. Nah, bagaimana manusia itu belajar? Ini kemana? Oke. Sekarang kita sudah lama merasa punya kehendak bebas gitu ya. Kita merasa saya memilih makan pecel atau memilih makan gudeg itu adalah sepenuhnya saya yang memilih. Saya bebas dari keputusannya itu adalah kehendak saya, kehendak bebas. Ini adalah pandangan sebelum zamannya neuroscience. Sekarang kita tahu bahwa manusia enggak punya kehendak bebas. Bahkan keinginan kita muncul pertama. Sebelum keinginan kita muncul, di otak itu sudah ada aktivitas yang memunculkan keinginan itu. Jadi keinginan kita itu muncul secara random itu di otak. Nah, dalam dunia pendidikan, itu ya, dunia pendidikan, bagaimana manusia itu, otak manusia itu bekerja? Tapi ya, neuroscience itu baru berkembang akhir tahun 1990-an baru berkembang. Ini ilmu yang baru. Jadi bahkan tahun 1960 dokter-dokter itu tidak tahu bagaimana caranya otak itu bekerja, tidak tahu. Gitu. Ya, manusia itu terobsesi mencari memori itu disimpan di otak itu di mana. Karena dokter itu sudah ratusan tahun kalau ada orang kecelakaan terus kemudian memorinya hilang. Gitu ya. Kesimpulannya memori itu disimpan di otak, tapi di otak bagian mana itu? Tahun 1923 ada sekelompok peneliti yang mencoba mencari memori itu disimpan di mana. Ya, tikus itu korteknya diambil sedikit gitu ya. Disebutkan di situ antara 5-10% tikus diambil. Tapi peneliti ini itu tidak menemukan tempat itu. Karena setiap kali tikus itu diambil otaknya sedikit bagian korteknya, tikus ini kesulitan menemukan tempat yang biasanya dia lewati. Jadi dia tidak ngerti, ini tempatnya memori di mana. Tahun 60 juga begitu. Tahun 63. Milner itu dia mencoba mencari memori itu ada di mana itu. Nah, dia cari memori, yang ketemu adalah emosi itu. Jadi konsep reward and punishment itu ada di otak kita itu
Ditemukan secara tidak sengaja karena orang mau mencari memori. Itu tahun 63. Dan waktu itu mulai ngitung-ngitung. Jangan-jangan otak ini kerjanya seperti komputer. Komputer ada duluan. Jadi komputer yang ada sekarang itu dirancang tidak ngikuti cara kerja otak kita. Nah setelah ada komputer mereka jangan-jangan otak kita itu cara kerjanya seperti komputer. Lah ternyata benar gitu ya. Nah pada waktu yang lama gitu kita menganggap otak kita itu rigid. Gitu. Ada 3 ya selama perkembangan itu. Rigidity, flexibility, dan plasticity. Rigidity itu apa? Rigidity itu adalah manusia ini adalah organisme yang secara alami diprogram untuk berperilaku tertentu gitu. Jadi ini memang sifatnya itu begini, enggak bisa diubah lah itu ya. Bahkan ada pepatah Jawa itu bilang nek watuk ono tambane, nek wate gak ono tambane gitu. Itu yang bilang begitu tuh Bathara Kresna. Ya itu. Jadi itu rigid ini. Ini adalah pemahaman bahwa otak kita itu rigid. Flexibility adalah manusia adalah organisme hidup yang secara alami diprogram untuk adaptif terhadap lingkungan mereka. Nyatanya juga enggak. Orang pelit tidak akan bisa belajar untuk tidak pelit, sumpah itu. Ya pelit aja gitu. Jadi orang pelit itu seperti orang hidungnya mancung gitu ya. Ya, mbok kamu itu yang lomo gitu enggak bisa ya sama aja. Kamu tuh jangan mancung-mancung, mbok pesek itu. Ya, jadi otak kita juga enggak fleksibel amat. Tidak. Ternyata otak kita tidak dirancang untuk itu gitu ya. Itu kita tahunya belakangan. Nah, yang paling sesuai dengan data dan kesimpulan baru itu adalah otak kita itu plastis. Tidak ada pemrograman alami. Kita membuat otak, ya kita sendiri yang membuat. Otak saya itu disusun oleh perintah dari gen saya. Gen membuat otak saya. Ya. Jadilah waktu saya mulai jadi zigot itu sel telur ketemu ovum keluar jadi zigot. Zigot 1 membelah jadi 2, ya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 32, gitu ya. Dari zigot. Kemudian bernidasi. Nidasi itu masuk dalam dinding uterus, dinding rahim. Gitu. Di situ dari zigot menjadi morula, blastula, blastosis itu ya. Kalau pada kodok ada gastrula gitu. Tapi kalau manusia blastosis dia masuk. Nah, yang pertama terbentuk adalah cikal bakal dari sistem saraf. Jadi organ yang pertama terbentuk adalah cikal bakal dari sistem saraf. Yang namanya neural plate gitu ya. Lempengan saraf, neural plate. Nah, neural plate itu terus kemudian melipat menjadi neural fold gitu. Terus dia membentuk tabung menjadi neural tube gitu ya. Ya. Ini adalah otak yang diperintahkan oleh gen untuk membentuk itu. Tapi perkembangan dan pertumbuhan otak kita tidak hanya tergantung genetik gitu. Misalnya gitu ya. 2 anak kembar identik, perilakunya bisa sangat berbeda. Kenapa? Pada saat di kandungan, dia berpisah menjadi 2 individu yang berbeda. Yang satu terinfeksi, satu tidak. Ini sudah beda otaknya. Gitu. Jadi otak kita itu kurang lebih ya sama dengan Jogja ini. Blueprint Jogja yang pertama itu, blueprintnya ada itu ya. Ada. Tetapi berikutnya kan disesuaikan dengan kebutuhan. Pasarnya dilebarkan. Itu tidak sesuai dengan blueprintnya. Otak kita juga demikian. Jadi tidak ada pemrograman alami yang kita membuat otak ini yang namanya plasticity. Plasticity jadi. Tapi plasticity itu ya enggak lebar-lebar amat itu ya.
Tidak ada, karena plasticity itu tergantung bakat gitu. Bakatnya orang itu semua adalah bakat. Dilatih, orang dilatih tidak bisa kalau nggak punya bakat. Ya, tapi orang punya bakat nggak dilatih, bakatnya juga nggak muncul. Gampangnya itu gini, orang yang berbakat gitar, seumur hidup nggak pernah ketemu gitar, gimana mau gitaran? Gitu. Tapi kalau nggak bakat, meskipun dibelikan gitarnya Yngwie Malmsteen, ya tetap nggak bisa, nggak bakat gitu. Tapi kalau kita melihat distribusi normal itu, manusia itu kebanyakan ada di tengah-tengah ini. Yang ekstrim ini sedikit gitu. Ya. Jadi orang yang bakatnya di tengah-tengah biasa, bakat main volley gitu ya. Tiap hari latihan 4 jam, dia akan lebih pintar main volley ketimbang yang berbakat tapi nggak pernah latihan. Ini adalah berhubungan dengan yang namanya pendidikan tadi. Nah, bagaimana individu itu belajar? Lihat ya. Ini ada simpanse megang hidung, manusia megang hidung. Ini yang niru yang mana? Ya, gitu. Yang niru yang mana? Beberapa binatang belajar dengan cara meniru. Gitu. Seperti manusia, itu meniru. Gitu. Ya, simpanse ada beberapa hal juga meniru. Gitu ya. Meniru temannya, gitu. Meniru emaknya. Gitu. Perbedaannya apa? Simpanse tidak, perjalanan evolusinya simpanse tidak mengembangkan bahasa, manusia mengembangkan bahasa gitu. Sehingga pada saat anak saya lahir, dia nggak perlu belajar dari nol. Pengalaman saya beritahukan ke dia lewat congor saya gitu. Ya itu. Tapi sebagian besar belajar dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana topeng monyet itu bisa membawa keranjang Sarimin pergi ke pasar. Karena kalau dia tidak melakukan itu dia dipukul. Besok enggak mau dipukul gitu. Ya wis lah ya, Sarimin pergi ke pasar ngoco dhisik gitu ya. Ya gitu. Ini bagaimana kita belajar dengan dikondisikan. Nah, ini ada penemuan yang paling besar. Ini baru tahun 95 itu ya. Ada seorang neurosaintis yang namanya Giacomo Rizzolatti. Ya. Dia ini secara tidak sengaja menemukan yang namanya mirror neuron. Nah, mirror neuron ini yang pada akhirnya membuat kita bisa mengira-ngira apa yang ada di pikirannya orang, apa yang ada terjadi pada orang lain, kira-kira apa yang ada di benaknya, meskipun ya nggak pernah sama. Gitu. Manusia itu berkembang ngira-ngira, orang ini kira-kira marah apa seneng ya gitu. Nah, bukan hanya manusia, binatang pun itu manusia mencoba, binatangnya ini marah apa enggak gitu. Sampai gunungnya marah gitu. Ya, ini kalau Gunung Merapi itu meletus gitu. Dulu ya gunungnya marah. Kalau sekarang Endang Cuwiri marah gitu. Endang Cuwiri itu adik nyanyi Blorong yang di sana. Endang Cuwiri, anaknya Ratu Kidul. Nah, secara tidak sengaja gitu. Karena mirror neuron ini, ibu-ibu, bapak-bapak bisa nangis kalau nonton drakor. Ya, bisa nangis gitu. Gara-gara yang namanya mirror neuron. Jadi kita itu melihat itu sedih. Padahal kita tidak tahu orang itu apa pura-pura. Tidak tahu kita itu. Ya. Jadi mirror neuron itu yang membuat kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Gitu ya. Nah. Oke. Mirror neuron itu menjadi aktif kalau individu itu mengamati aktivitas perilaku individu lain. Gitu. Ya, ini jadi seolah-olah kita itu punya telepati. Itu salah semua sih sebetulnya. Jangan terlalu percaya dengan intuisi kita, itu bohong. Bahkan memori kita itu bohong. Jangan percaya dengan
Memori. Memori manusia itu rata-rata dalam waktu 1 tahun bergeser 50%. Dalam waktu 1 tahun. 2 tahun, sisa 25%. 3 tahun, sisa 12,5%. 4 tahun, sisa 6,4%. Apa yang kita harapkan dari memori yang seperti ini? Gitu. Gampangnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu kan pernah SMP ya? Pernah lah, SD juga pernah. Gitu. Waktu SMP pelajaran bel berbunyi teng masuk gitu ya. Begitu masuk masih enggak apa-apa. 5 menit wis gatel. Kapan bel iki gitu ya. Pengen bubar aja sekolah itu. Hanya orang-orang gila yang menikmati sekolah. Hanya orang-orang gila itu. Ya. Orang pada umumnya begitu bel itu pingin ganti pelajaran. Ganti pelajaran cuma 5 menit pingin ganti pelajaran. Jadi 5 jam kita sekolah itu, 4 jam 40 menit kita tersiksa. Kita pada saat kita sekolah SD, SMP, SMA, itu 4,5 jam kita tersiksa. Kita enggak suka dengan sekolah itu. Tapi kalau kita sekarang mengingat-ingat SMP, yang diingat yang enak-enak. Yang enggak enak di mana? Di-delete oleh otak kita itu. Ya, jadi otak kita itu jangan percaya dengan memori. Memori kita itu palsu semua itu. Dan itu yang membuat bapak dan ibu itu bergembira dan bahagia gitu. Jadi orang yang mudah lupa itu adalah orang yang berpotensi untuk bahagia gitu. Loh ini beneran, ini secara neuroscience gitu. Apalagi kalau lupa utang lah itu. Lupa utang itu gembira, coba ingat terus itu makan nggak enak, tidur juga nggak nyenyak gitu ya. Ya, kita yang lupa, orang lain yang menderita yang kita utangi. Ini adalah bagaimana mirror neuron kita itu bekerja. Berkembang secara akumulatif. Jadi pada binatang-binatang yang makin banyak mirror neuronnya, dia makin mudah untuk berkomunikasi. Karena komunikasi itu memerlukan pemahaman satu dengan yang lain gitu. Ya. Dulu itu ya, dulu lagi itu ya. Sekarang sih enggak relevan, dulu itu ya. Ibu itu kalau ngelirik gitu itu anaknya sudah tahu maksudnya itu apa, disuruh pergi gitu ya. Gitu ya. Sekarang opo mah, opo gitu ya gitu. Loh, memang masanya itu sudah berubah. Kita tidak bisa lagi dengan memorabilia kita. Walah dulu ya, zaman dulu beda gitu ya. Dulu itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu pernah punya diary, pernah punya catatan harian. Digembok, Pak. Ya, digembok. Orang lain nggak boleh orang lain baca. Bapak dan ibu aja nggak boleh baca, digembok, dikunci, disimpan gitu. Itu dulu gitu. Sekarang kalau nggak dibaca orang, ngapain kita nulis gitu? Ya, di medsos, anjrit, ada kecoa di leher gue. Lah, kecoa nempel di leher, dunia harus tahu gitu. Dulu saya punya sahabat pena dari Israel. Dulu tahun 73 itu. Dulu kalau kita itu menerima surat dari sahabat pena kita baca itu. Apa kabar gitu. Bagaimana kabarku dengan ini, aku mengabarkan keadaanku juga baik-baik saja gitu ya. Ngomongnya gitu. Wah, baca 2 lembar atau 3 lembar maksimal dibaca. Setelah kita baca, kita itu enggak bakal buru-buru nulis surat balasan, itu enggak bakalan gitu. Ya, kita timang-timang, opo yo sing ditulis opo yo gitu itu. 3 hari 4 hari kemudian kita baru ke toko buku atau beli kertas surat gitu ya. Warnanya macam-macam, ada yang biru, ada yang merah, ada yang bau duren, ada yang macam-macam lah. Baca gitu ya. Kita mulai nulis gitu ya. Kalau enggak cocok diuntel-untel dibuang gitu. Kenapa? Karena yang kita kirimkan cuma 2 halaman, 3 halaman. Ya, habis gitu kalau sudah selesai, kita lipat, kita masukkan ke kotak pos atau ke kantor pos. Kalau kita sudah ngirim surat pun,
Kita itu juga tidak berharap besok dapat balasan, tidak itu ya. Seminggu, 2 minggu kita nggak berharap itu. 1 bulan, loh kok nggak dibalas-balas ya? Mati atau gimana anak ini gitu ya? Atau sakit atau apa? Kita mulai tiap hari nongkrong di depan rumah nunggu Pak Pos lewat. Oh ya itu. Ya gitu. Dulu itu. Kalau ketemu terus dibuka, baca. Enggak apa-apa. Gitu terus siklusnya ditutup. Nah sekarang baru WhatsApp 5 menit. Enggak dibaca itu lo marah. Apalagi centang 2 enggak di-reply, malah marah lagi itu. Padahal dulu itu kita berprinsip kalau tidak ada kabar adalah kabar baik. If there is no news, it means good news itu. Sekarang 10 menit nggak dikabarin itu loh, kita gelisah gitu. Ya. Zaman memang sudah berubah gitu. Kita juga tidak bisa memaksa anak-anak sekarang itu seperti yang kita jalani gitu. Cara belajar mereka meniru gitu. Meniru apa? Meniru lingkungannya. Meniru lingkungannya. Tidak pernah anak-anak sekarang itu membayangkan sebuah zaman ya di Indonesia itu, sebuah zaman ada yang namanya jilbab itu dilarang. Sampai tahun 84. Sekolah negeri tidak boleh jilbaban. Ini kalau ini generasi-generasi kan ada Gen Z, ada milenial, ini generasi kolonial semua ya. Saya ini seminggu yang lalu 65 tahun usia, saya generasi kolonial. Boomer. Anak-anak kita tidak akan pernah membayangkan ada sebuah zaman di negara Indonesia ini jilbaban itu dilarang di sekolahan. Sampai tahun 84. Mulai zamannya Menteri Daud Yusuf dilanjutkan Nugroho Susanto. Lah, Pak Nugroho Susanto hanya 2 tahun menjabat menteri kok ya meninggal. Diganti Fuad Hasan. Lah wis diganti kabeh. Sekarang kalau enggak jilbaban, enggak boleh sekolah. Loh ya. Kita tidak pernah membayangkan itu. Kenapa? Karena kita melihat, kita anggap kehidupan dari dulu sekarang sampai sekarang ya kayak gini nih gitu. Nah sekarang karena kita belajar dengan meniru, ya, karena kita ini adalah binatang sosial. Gitu. Meskipun kita itu binatang sosial, manusia itu tidak dirancang untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Tidak ada. Ya. Tanpa bahasa, manusia itu kalau sudah 35, mereka pecah menjadi 2, seperti serigala. Serigala itu bergerombol, tapi begitu mencapai angka 15, serigala itu jadi 2 kelompok. Simpanse juga demikian. Simpanse itu begitu mencapai angka 30, simpanse itu cenderung membuat 2 kelompok. Karena kerjasamanya jadi tidak efektif, berantem, rebutan sumber daya gitu ya. Manusia karena cocotnya ini, karena bahasanya itu, kita jadi bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Gampangnya gini loh. Nih ya, kalau satu angkatan di UKDW itu berapa mahasiswa? Satu angkatan. Berapa? Kira-kira, Pak? 1000. Pasti ada yang tidak dikenal. Ya. Satu angkatan, 200, pasti ada yang tidak dikenal. 100, itu batasnya, orang bisa mengenal satu sama yang lain. Tapi meskipun 1000 enggak saling mengenal gitu, pakai jas alma mater UKDW. Nah, ini saudara gitu. Ya. Jadi narasi itu yang membuat kita itu bisa bekerja sama. Nah, sekarang ini otak kita ini sederhana. Ternyata otak kita itu cara kerjanya sederhana itu ya. Kita aja yang mencanggih-canggihkan. Oh iya, kalau kita mempelajari mekanisme sampai seluler dan subseluler, ya memang rumit gitu. Tapi cara kerja otak kita itu tidak rumit gitu. Otak kita tidak dirancang untuk melihat yang mana yang benar, mana yang salah. Enggak. Otak kita itu dirancang untuk mempertahankan bagaimana kita bisa hidup selama yang dimungkinkan. Itu yang namanya kecerdasan. Jadi kecerdasan itu adalah individu
bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan, itu namanya cerdas. Jadi kecoa punya kecerdasan? Punya. Pohon punya kecerdasan? Punya. Kok bisa? Pernah enggak mengamati kalau yang namanya satu pohon atau bunga ditaruh di jendela, dia itu tumbuh menuju jendela, menuju cahaya. Itu cerdas gitu. Ya, supaya apa? Dia mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Dia bisa mengumpulkan yang namanya energi. Ya, itu. Jadi kecerdasan itu punya semua. Tapi yang kita ukur adalah IQ. Ya, IQ penting. Bagi manusia penting. Gitu. Bagi wedhus tidak. Bagi kecoa juga tidak. Gitu. Tapi bagi manusia penting. Untuk apa? Zaman sudah seperti ini, kita tuh sekarang pengetahuan itu ada orang yang sangat pinter. Misalnya ahli mekanika fisika kuantum, itu pasti orang pinter, pasti orang pinter. Kalau IQ-nya di bawah 130, udah lah gak usah ngomong mekanika kuantum, gak ngerti. Udah, wis belajar tenaga dalam aja. Gak ngerti itu, gak bisa. Menjelaskan bahwa alam semesta itu lebih banyak ruang kosongnya ketimbang isinya. Seperti tata surya kita. Tata surya kita itu matahari ini. Jauh di sana ada bumi sakni gitu ya. Lebih banyak ruang kosongnya. Seperti meja ini. Ini lebih banyak ruang kosongnya ketimbang isinya. Coba bayangin kan meletek ndase. Kok iso? Ruang kosong kok padat gini itu. Ya. Nah, itu kalau mempelajari mekanika kuantum bisa dihitung tapi sulit dijelaskan. Itu pinter banget orang-orang itu. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya disuruh jaga Alfamart, nggak bisa. Ya, itu. Jadi, ya itu makanya. Saya kemarin menceritakan ke Bu Tanti itu. Indonesia itu sekarang rata-rata IQ-nya adalah 78,4. Turun 8 lagi jadi gorila kita ini. Loh ya enggak apa-apa gitu kan. Kecoa itu rada ya 250 juta tahun bertahan kok kalau mau jadi kecoa. Padahal tahun 86 waktu itu saya kuliah lapangan ke Kabupaten Kediri. Saya mensurvei 7 kecamatan untuk tahu IQ-nya pelajar Kediri itu berapa? SD, SMP, SMA. 109,4. Sekarang 78,4. Kok bisa terjun bebas gini gimana? Karena IQ enggak penting-penting amat untuk hidup memang gitu. Ya. Goblok pun ya bisa hidup gitu. Ya, makin gampang hidupnya gitu. Bayangin kalau ada yang pinter semua disuruh milih wali kota enggak mau lah gitu. Sampean mau milih karena gak pinter, kalau dibilang bodoh itu ya, karena bagaimana mungkin itu ya. Nah ini ya, ini ada bagian yang mengolah yang namanya informasi gitu. Dan kita merespon informasi itu bukan melihat itu benar atau salah, enggak penting. Yang penting kita bisa hidup. Manusia itu mengembangkan yang namanya teori konspirasi. Sejak kapan? Sejak nenek moyang kita pemburu pengumpul. Kenapa? Itu yang menyelamatkan kita sampai kita itu bisa survive. Mengembangkan teori konspirasi. Makanya kita suka hoax. Makin hoax yang kita suka makin seneng kita. Wah gitu ya. Itu. Teori konspirasi kita kembangkan. Nenek moyang kita pemburu pengumpul waktu di padang savana sana kalau kemudian ada semak bergerak-gerak, teori konspirasinya ada macan, langsung lari dia. Karena keputusan lari cepat itu membuat dia selamat. Ada yang sok-sokan, jangan-jangan kelinci kawin. Ayo kita lihat, macan beneran gitu ya. Jadi orang-orang yang suka mengembangkan teori konspirasi malah selamat gitu. Nah, karena orang yang sok tahu dimakan macan beneran, akhirnya penuhlah bumi ini dengan manusia-manusia yang suka teori konspirasi gitu.
Ini elit global. Elit global itu lopo gitu ya. Wah, ada PKI, di mana itu? Ada, ya tunjuk orangnya gitu. Tidak penting, pokoknya teori konspirasi ini yang berkembang. Ya itu dulu yang menyelamatkan. Makanya hoax itu gemar kita itu. Kita hanya percaya berita yang ingin kita percayai. Ya, otak kita ini membela keyakinan kita itu mati-matian. Membela keimanan kita itu mati-matian. Kalau ada fakta yang bertentangan dengan keimanan kita, bukan keimanan kita yang kita revisi, faktanya kita abaikan. Gitu. Ya, itu yang membuat manusia bisa sampai seperti sekarang. Jadi benar salah itu nomor sekian. Jadi akhirnya Plato mengembangkan eksistensialisme. Wah, itu ya Plato itu dalam tubuh kita ada 2 kuda, yang satu warna hitam, satu warna putih. Kita di tengah-tengahnya. Lah ngarang dia ini gitu ya. Plato. Muridnya Plato sangat bertentangan dengan Plato, namanya Aristoteles gitu ya. Kalau Plato itu kan bilang, kursi-kursi yang ada ini palsu semua. Yang asli itu yang ada di dunia ide. Kalau ada kakinya 4, tempat duduk ada sandarannya, itu namanya kursi. Kalau enggak ada sandaran, namanya dengkle gitu ya. Tapi ini kursi ini palsu semua, yang asli di dunia ide. Muridnya bilang, ya enggak, itu kan cuma ide, yang penting ini. Plato dan Aristoteles sangat bertentangan itu. Apakah mungkin 2 hal yang bertentangan sama-sama benernya? Ya enggak mungkin, yang mungkin sama salahnya gitu. Tapi kita berpegang pada Plato sampai sekarang gitu. Ya bahwa terus Sigmund Freud ya diubah dikit itu. Ego super ego, loh ya ngarang juga gitu. Tidak ada, itu tidak ada basis biologinya. Nah, sekarang kita memahami bahwa yang namanya belajar itu adalah latihan. Berlatih. Prancis, Jerman, Jepang sudah melakukan pendidikan dengan melatih sejak bayi. Gitu ya. Meskipun Prancis, Jerman, Jepang itu mengembangkan pendidikannya itu not by design. By accident, kalah perang, revolusi Perancis, itu by accident. Jepang kalah perang dunia kedua, sehingga Jepang dalam waktu 22 tahun, masyarakat Jepang bertransformasi dari individu-individu yang sangat terobsesi untuk mencari jalan kematian terhormat. Orang Jepang itu terobsesi untuk mati dengan cara terhormat. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua. Sekarang masyarakat Jepang bertransformasi. Mereka terobsesi untuk hidup saling menghormati. Apakah dengan narasi? Apakah dengan pitutur? Tidak. Dengan latihan. Sejak kapan? Sejak lahir. Bagaimana latihannya? Lah ini tadi yang namanya latihan pendidikan berkelanjutan. Loh kalau saya berkelanjutan itu loh, sekarang itu standpoint dari sekolah TK menjadi SD, itu kan dasarnya ada di level ini jadi di level ini itu. Nah kalau di negara-negara Jepang, yang akhirnya ditiru oleh Finlandia. Nah kalau 4 negara Nordik, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark, ini betul-betul by design. By design. Mereka mengubah cara pendidikan dan cara pengasuhan. Hanya perlu waktu 12 tahun, Norwegia membuat penjara kosong. 12 tahun. By design. Berbasis neuroscience. Anak dokter itu kalau sudah ada ibu hamil mau melahirkan di rumah sakit, ya dokter, ya perawat, ya bidan bilang, Bu, nanti kalau anaknya lahir tidurnya dipisah. Dipisah. Dimulai pendidikan itu di situ. Bisa. Kalau anaknya nangis malam, pastikan 1, dia enggak demam, enggak sakit. 2, dia enggak kelaparan. Coba disusuin. Kalau dia enggak mau berarti dia enggak lapar. 3, pastikan popoknya enggak basah. Kalau 3 ini dipastikan tidak, wis tinggalen, turu. Gitu. Anaknya capek nanti nangisnya tidur sendiri. Begitu anaknya itu digendong, besok nangis lagi jam segitu. Dan bayi itu tahu kalau nangis itu bakal digendong gitu ya. Nangis.
Jadi kita tidak melihat di Jepang, di Finlandia itu anak tantrum gara-gara nggak dibeliin permen, nggak ada itu. Pendidikannya mulai kapan? Mulai tuh. Makan di meja makan. Stroller di meja makan disuapin. Setelah selesai baru keluar. Makanya anak Jepang bingung lihat anak Indonesia. Ada makan, ada meja, makannya dikejar-kejar pembantu. Gitu. Ya, makan. Begitu yang namanya bayi, anak itu bisa memegang sendok, dia diharuskan untuk suap sendiri. Sekali bayi itu bisa memasukkan sendok ke mulutnya, dia tidak akan pernah lupa caranya makan. Cebok juga gitu. Latihannya dengan balon, gitu. Begitu cebok sendirian. Kalau cemong-cemong dibiarin, ayo sampai bersih, gitu ya, sampai bersih, gitu. Enggak dibantu sampai bersih. Begitu dia itu bisa cebok bersih, dia tidak akan lupa caranya cebok bersih. Ya, caranya membuang sampah. Begitu anak Jepang itu berterantanan itu, dia diharuskan membuang popoknya ke tempat sampah. Itu diwajibkan. Sehingga kita kalau ke Tokyo nggak ada tong sampah, itu nggak ada, tapi Tokyo itu bersih gitu. Karena sampah sejak lahir itu mereka tanggung jawab pribadi. Sampah masukkan kantong, masukkan saku, nanti di rumah dimasukkan tempat sampah. Dengan apa? Dengan latihan, bukan dengan sampah membuat banjir. Itu dari dulu ada di Jakarta itu. Tapi karena kita tidak pernah dilatih, ya enggak bisa gitu. Dilatih itu ya, buang sampah, pup dan pipis di toilet. Setelah pipis di toilet diganti popoknya. Setelah ganti baru dibawa keluar. Jadi sejak bayi, anak-anak Finlandia, anak-anak itu kalau pipis dan pup di toilet, dia itu nggak bisa kencing di bawah pohon, nggak bisa dia, nggak bisa. Gitu. Di sini kebersihan sebagian dari iman, itu kan lambemu tok gitu ya itu. Karena tidak pernah dilatih itu, tidak pernah dilatih. Jadi sampai TK, standpointnya cuma 3. Dia bisa pup sendiri, pipi sendiri, bisa makan sendiri, bisa membuang sampah. Kalau ini bisa masuk TK. Itu. Kalau belum bisa, ibunya ngajarin dulu. Standpointnya jelas. Itu. Setelah itu masuk SD gimana? Dia bisa antri, dia bisa nyebrang jalan, dia bisa taat rambu lalu lintas. Itu. Apakah di sana ada doktrin? Ada. Doktrinnya apa? Rule number 1. I will follow direction quickly. Saya akan mengikuti arah dengan cepat. Disuruh belok kiri ya belok kiri. Belok kanan. Stop ya stop. Dan itu dilatih seminggu 3 kali. Ya. Supaya ya itu. Kita itu tidak bisa berhenti lampu merah. Karena nggak pernah latihan. Meskipun kelas 2 SD, lampu merah artinya berhenti gitu ya. Barangnya orang tidak boleh diambil. Wah, ada handphone ketinggalan. Wah, rezeki anak soleh gitu. Di TK di Jepang diajari, dilatih untuk tidak memegang barangnya orang gitu. Karena itu adalah privacy, tidak boleh dipegang gitu. Jadi kalau ada handphone ketinggalan, mereka juga nggak bakalan pegang. Itu dilatih itu. Nah, ini pendidikan berkelanjutan, namanya latihan. Karena kita nggak pernah latihan, juga nggak pernah bisa itu. Antri, dilatih itu. Sampai umur 9 tahun tidak ada ujian, itu nggak ada gitu. Karena sampai 9 tahun mereka belajar untuk bekerja sama, alih-alih berkompetisi. Karena sekarang itu bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Tidak ada kompetisi antara kita itu. Harusnya bekerja sama. Semakin kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, menghasilkan hal-hal yang spektakuler. Ya, kerja sama. Gampangannya itu orang kalau membuat peniti, satu orang sendiri guntingin plat, terus nekuk kawat gitu. Satu orang bisa menyelesaikan 5 peniti sehari. Tapi kalau 5 orang bekerja sama membuat peniti, ada yang gunting, ada yang ngasah itu, sehari menghasilkan 250 peniti. Lompatnya apa tajam. Nah, itu adalah bagaimana kita belajar. Nah, yang namanya tadi dari neuroscience itu
pendidikan berkelanjutan ya seperti itu. Standpoint-nya adalah harus jelas gitu. Ya masalahnya adalah, ya tahulah ya, di Indonesia itu kan guru itu kan, ini adalah kurikulum. Juklak, juknisnya itu diikuti gitu. Setelah lulus, loh, jadi akademi sekretaris. Setelah lulus nggak jadi sekretaris. Jaga kasir Alfamart, loh gitu. Jadi pendidikan berkelanjutan itu lebih banyak karena latihan. Contohnya apa? Nih, kalau masuk perbankan di sini itu ada yang namanya pelatihan, ya. Pelatihan dilatih lagi. Karena yang masuk di bank itu bukan dari akademi perbankan, dari IPB, loh gitu. Pertanian itu semua jadi bank semua. Jadi itu Institut Perbankan Bogor itu. Di sini, tapi ya enggak apa-apa gitu loh ya. Saya hanya mengatakan bahwa bagaimana manusia itu belajar gitu. Memang kalau kita berbicara tentang learn di otak itu, kalau di neuroscience itu 4 semester. Jadi kalau kita ngomong setengah jam ya nggak bisa ya. Tapi ya daripada berpanjang lebar sudah 00 soalnya. Saya akhiri, mungkin kapan-kapan kita bisa ngomong lagi di Starbucks. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ruslan Yusni Hasan, SPPS untuk pidato ilmiah kali ini. Kami persilakan duduk kembali.